Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Jemaat GKJ Tlogosari dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam channel YouTube GKJ Tlogosari, dan kali ini kita bersama-sama akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus tanggal 4 Februari nanti. Bersama-sama, sebelum kita memasuki pendadaran, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan pada saat ini untuk mempersiapkan diri kami masing-masing untuk memasuki perjamuan kudus pemberian Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami, biarlah kami semua boleh belajar dari firman Tuhan dan dengan sungguh-sungguh menyiapkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan dari Injil Markus 1 ayatnya yang ke-30 sampai 31 yang demikian. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Yang terkasih, saya punya satu cerita tentang seorang gadis kecil yang pagi itu dia harus berangkat ke sekolah. Tetapi dalam perjalanannya dari rumah ke sekolah, dia menemukan burung kecil yang terjatuh dari pohon. Dan karena terjatuh dari pohon, burung itu terluka, jadi burung itu tidak bisa terbang lagi. Sehingga gadis itu memutuskan untuk membawa burung itu pulang terlebih dahulu sebelum ia berangkat ke sekolah. Dia membawa burung itu pulang, dia titipkan kepada ibunya, lalu ia berangkat sekolah. Dan sepulang dari sekolah, gadis itu merawat burung itu sepenuh hati. Dia merawat luka-lukanya sampai akhirnya dalam 3 hari burung kecil itu pun berpulih dan bisa terbang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada suatu hari gadis ini merasakan sedih karena ia mengalami bullying oleh teman-temannya. Dan ketika ia sedang bersedih, ia menangis di depan rumah. Dan tidak disangka, burung yang dahulu ia pulihkan, ia selamatkan, burung itu membawa teman-temannya untuk menghibur gadis kecil itu. Di sana burung itu mengelilingi si gadis dengan teman-teman burungnya dan menghibur gadis itu sehingga gadis itu menjadi riang kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah ini menceritakan tentang bagaimana kita membalas kebaikan orang lain. Burung saja yang adalah hewan, dia mampu untuk mengekspresikan terima kasihnya kepada gadis yang sudah menyelamatkan dia. Terlebih lagi kita. Sama seperti cerita yang tadi juga kita baca dalam Injil Markus, diceritakan tentang ibu mertua Simon yang terbaring sakit demam. Dan di sana Tuhan Yesus kemudian menyembuhkan ibu mertua Simon. Dan setelah disembuhkannya, kemudian perempuan itu melayani mereka. Melayani adalah wujud terima kasih dari ibu mertua Simon yang tadinya dia mengalami sakit demam yang sedemikian parah. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan dan ia melayaninya sebagai wujud terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu ada begitu banyak berkat Tuhan yang kita rasakan, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam rezeki kita, baik itu dalam karir pekerjaan kita. Banyak sekali penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang tentunya membuat kita harus terus berterima kasih kepada Tuhan.
Bagaimana cara kita berterima kasih kepada Tuhan? Tentu ada banyak cara. Kita taat kepada Tuhan itu adalah wujud terima kasih kita. Kita rajin beribadah itu adalah wujud terima kasih kita pada Tuhan. Kita rajin berbagi, berbuat baik, bahkan kita mengikuti perjamuan kudus, kita menyambut undangan Tuhan dalam perjamuan kudus, itu pun adalah tanda terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah begitu baik di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini bersama-sama kita menyiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus tanggal 4 nanti. Bersama-sama kita menyiapkan hati dan juga pikiran kita, sehingga nanti pada hari Minggu ketika kita mengikuti perjamuan kudus, kita sudah dalam kondisi yang siap untuk menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, ada beberapa hal yang perlu untuk kita renungkan. Yang pertama, apakah kita semua sungguh-sungguh merasa dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan hanya Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan kita dari dosa? Yang kedua, apakah kita semua sungguh-sungguh bersedia untuk menjalani hidup baru pemberian Tuhan? Dan yang ketiga, apakah kita semua mau untuk senantiasa mengucap syukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan? Bersama-sama kita renungkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan bersama dengan jemaat GKJ Logosari dimanapun berada. Kami bersama-sama boleh menyiapkan diri kami, menyiapkan hati dan pikiran kami untuk memasuki perjamuan kudus pada tanggal 4 Februari. Kiranya Tuhan menyertai langkah kaki kami, sehingga nanti di hari Minggu kami bersama-sama Tuhan boleh layakkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat mempersiapkan diri memasuki perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati.